Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Fa ya ibadallah isma'u wa fahamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warka'u ma'ar rafi'in. Ayat. Din rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan laki-laki dan perempuan, yang menciptakan alam dunia dan alam akhirat, yang menciptakan berpasang-pasangan. Maka kata Allah, dari tanda-tanda itu akan terlihat siapa yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, boleh kita sedih, boleh kita berdoa dengan nangis, tapi kata ulama, syukurnya harus lebih banyak. Jangan tangisan lebih banyak daripada senyuman, tapi senyumannya harus lebih banyak. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tangisan adalah satu harapan. Salawat dan salam kita selalu berharap dalam sholat minimal agar dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, sampai kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Tentu kita, anak kita, keluarga kita seterusnya, agar selalu masuk dalam barisan Rasulullah SAW. Itu yang selalu kita pinta. Jadi bukan hanya untuk kita saja. Kenapa hadirin rahimakumullah? Sebab Al-Quran menyatakan, wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Ahli surga itu akan berkumpul dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Maka yang pertama kali seyoginya kita minta kepada Allah, ya Allah pertemukanlah kami di akhirat dengan ayah kami, dengan ibu kami, dengan kakek kami, nenek kami, keluarga kami, begitupun seterusnya. Jadi jangan terlalu berpikir di akhirat itu mesti bidadari, bidadari, bidadari. Keluarganya mengusahakan di dunia, orang tua kita tidak kita berharap. Padahal Al-Quran sudah menyatakan dalam surat Yasin, hum wa azwajuhum, mereka dan pasangannya, keluarga, fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Hadirin rahimakumullah, patiba nasihat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan semaksimal takwa. Alhamdulillah kita sholat pada hari ini ingin mencapai ketakwaan. Takwa berarti hati-hati, takwa berarti selamat, takwa berarti sesuatu yang menjadikan
hidup kita lebih baik. Hadirin rahimakumullah, di antaranya kita dengan sholat. Sholat selain saum, kita berharap menjadi orang takwa. Hadirin rahimakumullah, baik khotib sampaikan lagi kisah yang insya Allah akan membuat hidup kita lebih bersemangat, tidak putus asa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar inna sholata lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, terkadang kita khusyuk enggak ini sholat ini. Nah, hadirin rahimakumullah, zaman dahulu ada seorang sahabat ketika dalam, kalau sekarang pengajian melingkar, ada seorang sahabat yang termenung, diam, ya. Selesai tausiah, dia mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin tanya, katanya, tapi saya malu sama Allah kalau pertanyaan yang disampaikan kepada engkau. Kata Rasulullah, wahai sahabatku yang baik, bertanyalah. Pertanyaan yang baik itu akan menimbulkan kebaikan. Maka hadirin rahimakumullah, dengan suara yang pelan, dengan suara yang berat, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau saya sholat, pikiran saya itu tidak fokus, tidak khusyuk, selalu ingat kepada dunia, pikiran melayang ke sana ke sini, seperti halnya kita, Pak. Ya. Kadang-kadang yang ketemu itu seumpamanya barang hilang, baru ingat dalam sholat. Ini sering terjadi, ya. Terkadang kepada Allahnya kita lupa. Wajar manusiawi. Kata sahabat, ya Rasulullah, sholat seperti itu yang saya pikiran tidak fokus, ingat kepada dunia, melayang ke sana ke sini. Apa sholat saya ini diterima enggak? Hadirin Rasulullah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah terdiam mendengar pertanyaan itu. Dan apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia berkata, demi Zat yang Maha Kuasa, bahwasanya setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, mencuri kehusuan manusia dalam sholat, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Ini yang harus kita ingat. Jadi seumpamanya kita sholat Jumat sekarang khusyuk, nanti sholat asar setan tidak menggoda, tidak akan terus menggoda. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, jangan kamu berhenti sholat karena kamu tidak khusyuk. Sesungguhnya Allah akan melihat usahamu. Sekali lagi hadirin rahimahumullah, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kehusuanmu, tetapi Allah akan melihat usahamu dalam sholat. Oleh sebab itu jangan engkau tinggalkan sholat. Kalau engkau tinggalkan sholat, maka yang menang setan dan kamu yang kalah. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Ini memberikan semangat kepada kita. Baik dalam sholat, dalam ibadah lainnya, dalam usaha, dalam apapun, yang bagi kita semuanya itu adalah ibadah. Maka jangan berpikir hasil, tapi lebih baik kita berpikir usaha maksimal. Hadirin rahimakumullah, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menangis
melihat pertanyaan seperti itu. Begitupun para sahabat. Mereka menangis. Akhirnya Rasulullah berkata, wahai saudaraku, kamu lihat ibumu, seorang ibu punya anak yang sedang berjalan tertati-tati. Anak kecil jalan, jatuh, jalan, jatuh, jalan, jatuh. Apakah ibu itu akan meninggalkan anak? Tidak. Tapi ketika anak itu jatuh, ibunya lari mendekatinya, mengangkatnya, mendekapnya dengan penuh kasih sayang. Kata Rasulullah, Allah itu lebih dari itu kepada hambanya. Maka hadirin rahimakumullah, setelah diberi penjelasan seperti itu, sahabat yang ada di dalam pengajian itu semua jadi semangat kembali untuk melaksanakan ibadah sholat di luar sholat. Demikian hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi kunci bagi kita, ya, kunci bagi kita. Jangankan kita sholat tidak khusyuk, orang sakit aja dalam Islam kifarat diampuni dosa. Dan tanya sama orang sakit, banyak mana orang yang berzikir ketika sakit dan ketika dia sehat. Dalam cerita yang saya pernah dekati, seseorang yang sakit ternyata ingat kepada Allahnya, zikirnya jauh lebih banyak. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu ruku bersama orang-orang ruku, salat bersama orang-orang salat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita sering mendengar innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mungkin ini tidak dirasakan langsung, tapi berproses, ya. Jadi jangan umpamakan ada seseorang dia sholat tapi dia berbuat maksiat, kita nggak boleh suudzon dulu, ya. Sebab belum sampai kepada derajat itu. Manusia tetap berproses, bertahap. Mungkin anak-anak kita dan lain sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang mendekatkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'am wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal minna. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang menegakkan sholat. Begitu juga keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.